Okay, let's go. Nacho Fernandes resmi tinggalkan Real Madrid, menuju Arab Saudi. Bek senior Spanyol Nacho Fernandes akhirnya meninggalkan Real Madrid setelah 23 tahun. Nacho Santer dikabarkan akan meneruskan karirnya ke Arab Saudi. Masa depan Nacho Santer dipertanyakan menyusul kontraknya habis pada akhir bulan ini. Pesepak bola berusia 34 tahun itu pada prosesnya memilih hengkang dengan menerima tawaran bermain di Timur Tengah. Real Madrid mengumumkan bahwa kapten kami Nacho telah memutuskan mengakhiri karirnya sebagai seorang pemain Real Madrid. Real Madrid ingin menyampaikan rasa terima kasih dan kasih sayang kepada Nacho, salah satu legenda hebat klub kami, bunyi keterangan di laman resmi klub. Jika jadi ke MU, ini tugas khusus Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy sempat membela Manchester United pada tahun 2001 hingga 2006. Dirinya mencatatkan 219 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 150 gol. Dilansir dari Manchester Evening News, dikabarkan bakal ada satu tugas khusus buat Ruud van Nistelrooy, yaitu membagikan pengalaman dan ilmunya untuk urusan menjebol gawang lawan. Andai Zirkzee gagal, MU bakal kejar penyerang Atalanta ini. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan tengah menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal merekrut Joshua Zirkzee. Setan Merah dilaporkan berminat untuk menggunakan jasa Ademola Lookman di musim depan. Manchester United lagi kencang digosipkan tertarik pada Zirkzee. Penyerang Bologna itu menjadi pemain yang ingin diboyong Erik ten Hag ke Old Trafford. Namun belakangan ini kans MU untuk merekrut Zirkzee dikabarkan semakin mengecil. Pasalnya sang pemuda lebih ingin pindah ke AC Milan di musim depan. MU sendiri dilaporkan mulai menyiapkan rencana cadangan andai mereka gagal merekrut Zirkzee. Calcio Mercato melaporkan bahwa MU siap untuk mengalihkan fokus mereka untuk merekrut Ademola Lookman. Manchester United putuskan kejar lagi Paulo Dybala. Bursa striker baru Manchester United semakin ramai. Terbaru, tim berjuluk Setan Merah itu berminat untuk merekrut Paulo Dybala dari AS Roma. Di bursa transfer musim panas ini, MU memprioritaskan belanja striker baru. Ada slot kosong di lini serang mereka pasca mereka ditinggal oleh Anthony Martial. Seperti bursa-bursa transfer sebelumnya, MU dikaitkan dengan banyak penyerang. Namun hingga saat ini belum jelas siapa striker yang akan berlabuh di Old Trafford. Messaggero mengklaim bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke AS Roma. Mereka berminat untuk membajak Paulo Dybala. Jadon Sancho ke Barcelona. Manchester United tawarkan sang winger ke Blaugrana dengan banderol segini. Manchester United kabarnya menawarkan Jadon Sancho ke Barcelona setelah memutuskan masa depan Erik ten Hag. Bersama Hansi Flick, yang menggantikan Xavi Hernandez sebagai pelatih setelah musim mengecewakan, Barcelona berencana untuk memperkuat lini depan dengan membeli winger baru. Flick sejatinya mengagumi penyerang 24 tahun itu, tetapi hanya akan mempertimbangkannya dalam kesepakatan peminjaman. Terungkap, Sadio Mane ternyata enggak nyaman di Al Nassr, OTW main bareng Karim Benzema di Al Ittihad. Sadio Mane dilaporkan tidak nyaman di Al Nassr, dan ada spekulasi bahwa dia akan pindah ke klub rival. Menurut AS, Mane sudah mempertimbangkan pilihannya. Dia mencatatkan 50 penampilan untuk Al Nassr pada musim 2023-2024, dan menyumbangkan 19 gol. Namun, penyerang berusia 32 tahun itu dikabarkan merasa tidak nyaman. Dia memang tidak berencana untuk meninggalkan Saudi Pro League, setelah menerima kekayaan yang ditawarkan di sana, namun akan menyambut perubahan lainnya. Setelah menghabiskan waktu bekerja bersama Cristiano Ronaldo, Mane dikabarkan bisa bergabung dengan mantan striker Real Madrid Karim Benzema di Al Ittihad. Tak banyak peminat, Napoli diskon harga Victor Osimhen. Osimhen ingin meninggalkan klub musim panas ini, dan Gli Azzurri dilaporkan telah memangkas harga sang pemain. Sebelumnya telah diwartakan sejumlah media Italia bila klub Liga Pro Saudi Al Ahly dilaporkan siap memicu klausul pelepasan sebelumnya, karena mereka ingin membuat langkah maju bersama Al Nassr dan Al Hilal yang bekerja keras di jendela transfer. Striker asal Nigeria ini dilaporkan dirinya merasa yakin tidak ingin melanjutkan karir bersama Napoli selepas musim panas ini, dan dia berharap penurunan harga yang diminta akan membantu mengundang lebih banyak mendatangkan minat terhadap jasanya.
Kylian Mbappe dan Endrick datang, one season wonder Joselu akan tinggalkan Real Madrid. Joselu telah membuat keputusan untuk tidak bertahan di Madrid pada musim depan sebagaimana pihak klub bersiap menyambut Mbappe dan Endrick. Menurut Cope, Joselu sedang menjajaki opsi lain meski Real Madrid bersedia membayar 1,5 juta euro untuk menjadikan pinjamannya dari Espanyol menjadi permanen. Alasannya adalah kedatangan Mbappe dan Endrick ke Santiago Bernabeu dalam waktu dekat. Joselu diperkirakan akan menuju klub Qatar Al Gharafa, menurut Fabrizio Romano. Ronaldinho benar, fans kecewa Brasil cuma raih 1 poin versus Costa Rica di laga pembuka Copa America 2024. Para penggemar marah dan merasa bahwa penilaian Ronaldinho terhadap Brasil tepat setelah Seleção ditahan imbang Costa Rica di Copa America. Brasil memulai perjalanan mereka di Copa America 2024 mereka dengan catatan mengecewakan karena mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Costa Rica. Hasilnya membuat para penggemar frustrasi ketika mereka di media sosial mengakui penilaian Ronaldinho sebelum turnamen terhadap tim Seleção saat ini. Legenda sepak bola tersebut mengaku tidak akan menyaksikan aksi Brasil karena kualitas skuad yang menurun, meskipun ia kemudian menyatakan tidak akan pernah meninggalkan negaranya. Kendati demikian pemenang Piala Dunia 5 kali itu akan kembali beraksi saat menghadapi Paraguay. Mereka akan berusaha memenangkan pertandingan demi melangkah ke fase gugur. Saya nggak peduli kritik. Gareth Southgate pilih fokus buat Inggris di Euro 2024. Gareth Southgate mendapat banyak kritik setelah Inggris tampil buruk di 2 laga awal Euro 2024. Meski banyak komentar negatif yang tertuju padanya, pria berusia 53 tahun itu mengaku tidak peduli dan menegaskan hanya fokus untuk bisa membawa Three Lions tampil baik di Euro 2024. Saya telah berhasil menyadari bagaimana mengatur diri saya dengan cara terbaik. Beberapa tahun yang lalu saya membaca banyak hal, saya mendengarkan banyak hal, dan itu membuat saya sedih dan menguras energi. Ujar Southgate dilansir dari Sky Sports. Telan kekalahan, Belanda tetap dampingi Austria ke 16 besar. Belanda tetap lolos ke 16 besar Euro 2024, meski menelan kekalahan 3-2 dari Austria dalam pertandingan terakhir grup D yang berlangsung sengit. Performa Belanda tidak meyakinkan di pertandingan ini. Sebaliknya, Austria tampil lebih baik, dan berhasil membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Donyell Malen ketika laga baru berjalan 6 menit. Cody Gakpo mampu menyamakan kedudukan 2 menit setelah babak kedua berjalan. Tetapi Austria kembali mengungguli tim oranye lewat sundulan Romano Smith pada menit ke-59. Tetapi, Memphis Depay membuat Belanda mengimbangi Austria lagi di menit ke-75. Kegembiraan Belanda tidak bertahan lama. Selang 5 menit kemudian, Marcel Sabitzer berhasil membalikan keadaan pada menit 80, sekaligus memastikan tiket 16 besar buat Austria. Prancis harus puas mengakhiri perjalanan di grup D, Euro 2024 dengan hasil imbang setelah bermain 1-1 melawan Polandia dalam laga pamungkas grup mereka. Polandia, yang masih mempunyai peluang, walau kecil, memberikan perlawanan sengit, dan mampu memaksa babak pertama ditutup dengan skor 0-0, sebelum akhirnya eksekusi penalti Mbappe di menit ke-56 membawa Prancis unggul. Skor itu membuat Prancis sudah merasa nyaman menempati puncak klasemen. Tetapi tendangan penalti Robert Lewandowski di menit ke-79 memaksa pertandingan harus diakhiri dengan skor imbang. Atas hasil tersebut Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D dengan 5 poin. Sedangkan Polandia harus mengepak koper mereka, karena menyandang status sebagai juru kunci klasemen akhir dengan 1 poin. Hasil Inggris versus Slovenia imbang, Three Lions jadi juara grup C Euro 2024. Timnas Inggris dipaksa bermain imbang 0-0 melawan Slovenia dalam laga terakhir grup C Euro 2024 di Cologne Stadium. Hasil ini membuat Inggris masih memimpin grup C Euro 2024 dengan nilai 5 diikuti Denmark di peringkat 2. Sementara Slovenia mengekor di posisi 3, dan Serbia sebagai juru kunci.